warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dra. Eka Sastrawati SPD MPD dan Ibu Violita Zahyani SPD MPD serta rekan-rekan R004 yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mawaddah dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul KPK dan FPB. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Siti Salamah dengan NIM A1D1211118, yang kedua Fania Maidila Putri dengan NIM A1D1211124, yang ketiga ada Indah Bunga Lestari dengan NIM A1D121125, dan yang keempat Mawaddah dengan NIM A1D1211126. Kemudian ada M. Faturozi dengan NIM A1D1211139. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat sebagai KPK. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah suatu bilangan yang mana hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Cara menemukan KPK dari beberapa bilangan apabila faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut diketahui. KPK dari beberapa bilangan dapat ditentukan dengan mengalihkan suatu faktor prima, dan bilangan-bilangan tersebut dapat dipilih pangkat yang paling tinggi. Terus faktor persekutuan terbesar atau kita singkat sebagai FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Cara menemukan FPB tadi, FPB dari dua bilangan dapat ditentukan dengan mengalihkan faktor persekutuan prima dengan pangkat terendah. Konsep dari KPK dan FPB adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kita singkat sebagai KPK, dan faktor persekutuan terbesar FPB banyak dipergunakan untuk menyelesaikan masalah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Konsep KPK dapat digunakan untuk menentukan yang pertama seperti jadwal libur, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Sedangkan konsep FPB adalah sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan beberapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian atau dalam kurung kotak atau plastik dan sebagainya. Agar dapat memahami KPK dan FPB tadi dengan baik, maka kita harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan yang paling penting pengurangan bilangan. Contoh soal KPK dan FPB. Yang pertama, berapakah KPK dari 3 dan 5? Yang kedua, petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 15 menit dan petugas ronda pos B setiap 20 menit. Pukul 22 WIB mereka membunyikan kentongan secara bersamaan. Pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan bersama lagi? Yang ketiga, tentukan FPB dari 24 dan 48. Yang keempat, ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik?
Untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB, di sini kami akan menggunakan alat peraga berupa papan musi atau papan multifungsi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu mencari KPK dari angka 3 dan 5. Untuk mendapatkan KPK dari kedua angka tersebut, langkah pertama kita akan mencari kelipatan dari angka 3 dan 5. Di sini saya akan menggunakan paku pin berwarna kuning untuk menandai angka yang merupakan kelipatan dari angka 3. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kelipatan dari angka 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari angka 5. Di sini saya akan menggunakan paku pin berwarna merah untuk menandai angka yang merupakan kelipatan dari angka 5. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kelipatan dari angka 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari kelipatan persekutuan dari angka 3 dan 5. Di sini, kelipatan persekutuan dapat ditandai dengan dua pin yang tertancap pada suatu angka. Di sini kita menemukan angka 15 dan 30 yang ditandai dengan dua pin. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari angka 3 dan 5. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita akan mengambil angka yang ditandai dengan dua pin yang paling terkecil, yaitu angka 15. Maka kita dapatkan KPK dari angka 3 dan 5 adalah angka 15. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan soal yaitu petugas ronda pos A membunyikan kentongan setiap 15 menit dan petugas ronda B membunyikan kentongan setiap 20 menit. Pada pukul 22.00 mereka membunyikan kentongan secara bersama-sama. Nah, pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan secara bersama-sama lagi? Dari soal tersebut terdapat kata bersama-sama lagi. Nah, kata kunci tersebut merupakan soal yang akan ditentukan yaitu adalah KPK, di mana kata kunci untuk menentukan KPK yaitu adalah dengan menggunakan kata setiap kali, bersamaan, bersama-sama, dan bersama lagi. Nah, karena di contoh soal tersebut terdapat kata bersama-sama lagi, maka yang kita cari yaitu adalah KPK dari 15 dan 20. Yang pertama, saya menentukan kelipatan 15 dengan menggunakan pin berwarna kuning. Kelipatan 15 yaitu adalah 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Selanjutnya, saya menentukan kelipatan 20 dengan menggunakan pin berwarna merah. Kelipatan 20 yaitu adalah 20, 40, 60, 80, dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat angka yang mempunyai dua pin yang berbeda yaitu adalah angka 60. Berarti KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Jadi, pos ronda A dan pos ronda B akan membunyikan kentongan secara bersama setiap 60 menit atau 1 jam. Tadi diketahui pada pukul 22.00 mereka membunyikan kentongan secara bersama-sama. Pertanyaannya itu adalah pada pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan secara bersama-sama lagi? Nah, pukul 22.00 ditambah 1 jam yaitu adalah pukul 23.00. Jadi mereka akan membunyikan kentongan secara bersama-sama lagi yaitu pada pukul 23.00. Baiklah, setelah menyelesaikan soal nomor 1 dan 2 tentang KPK, sekarang kita telah sampai pada soal nomor 3 yaitu mencari FPB dari angka 24 dan 48. Untuk mendapatkan FPB dari angka 24 dan 48, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu menandai kedua angka tersebut.
angka 24 akan saya tandai dengan paku pin berwarna merah, dan angka 48 akan saya tandai dengan paku pin berwarna kuning. Untuk langkah yang kedua adalah kita akan mencari angka yang dapat dibagi dengan angka 24. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa angka yang dapat dibagi dengan angka 24 yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan angka 24 itu sendiri. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari angka yang dapat dibagi dengan angka 48. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa angka yang dapat dibagi dengan angka 48 yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan angka 48 itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan menentukan faktor persekutuan dari angka 24 dan 48. Angka persekutuan ini sama dengan KPK tadi, ditandai dengan angka yang ditandai dengan buah pin. Kita dapat melihat dari sini bahwa angka yang ditandai dengan buah pin yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk tahap akhir kita akan menentukan FPB. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka kita akan mengambil angka yang paling besar yaitu angka 24. Sebagai kesimpulan, maka FPB dari angka 24 dan 48 adalah angka 24. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal FPB dalam bentuk cerita. Soalnya yaitu ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyak jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari contoh soal cerita FPB. Yaitu, FPB memiliki ciri-ciri pada contoh soal dalam bentuk ceritanya yaitu paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Setelah kita mengetahui jenis soalnya, kita akan masuk ke dalam penyelesaian soal yang kita akan bahas. Diketahui pada soal tadi ada 18 jeruk dan 12 apel. Di sini saya misalkan untuk 18 jeruk dengan pin berwarna kuning. Kemudian kita letakkan pada angka 18. Dan 12 apel kita misalkan dengan pin berwarna merah. Kita letakkan pada angka 12. Langkah selanjutnya yaitu angka 18 atau angka 12 nantinya kita akan bagi dengan angka-angka yang dapat dibagi habis dengan angka 18 dan angka 12. Pertama angka 18. 18 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6, habis dibagi 9, dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi untuk
18 jeruk kita telah mendapatkan angka 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian lanjut untuk 12 apel sama dengan cara yang 18, yaitu 12 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi dengan 4, habis dibagi dengan 6, kemudian habis dibagi dengan dirinya sendiri. Dari hasil yang kita lihat, telah kita dapatkan beberapa angka yang memiliki 2 pin, yaitu 1, 2, 3, dan angka 6. Berarti kita mendapatkan 4 angka yang memiliki 2 pin. Berhubung FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka dari 4 angka yang kita dapatkan tadi, kita mengambil 6 sebagai hasilnya. Setelah kita mendapatkan berapa banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu, kita akan menentukan berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan berapa buah jeruk dan apel pada plastik yang jumlah plastik yang telah kita dapatkan. Kita percobaan pertama, yaitu misalnya pada 2 plastik, plastik 1 dan 2. Dari soal yang kita ketahui, kita mendapatkan ada 18 jeruk dan 12 apel. Dari 18 jeruk tuh kita bagi ke dalam 2 plastik, berarti hasilnya yaitu 9. Ada 9 jeruk, kemudian 12 apel dibagi ke dalam 2 plastik akan menghasilkan masing-masing plastiknya 6 buah apel. Jika 2 plastik akan menghasilkan 9 jeruk dan 6 apel per plastiknya. Kemudian misalkan lagi dengan 3 plastik, 1, 2, 3. Plastik 1, plastik 2, plastik 3. Nah, bagi 18 jeruk dibagi 3, yaitu hasilnya 6 jeruk per kantong plastiknya. 6. Kemudian 12 apel dibagi ke 3 kantong plastik akan menghasilkan 4 buah apel per kantong plastiknya. Ini jika buahnya dibagi ke dalam 3 plastik, maka yang per plastiknya akan mendapatkan 4 apel dan 6 jeruk. Dan kita misalkan lagi, kemudian kita misalkan 18 jeruk dan 12 apel tadi dibagi pada 4 kantong plastik. Nah, pertama kita bagi 18 buah jeruk dibagi ke dalam 4 kantong plastik. Nah, jika 18 dibagi 4 itu hasilnya tidak dapat. Nah, kita ambil saja 16 dulu, berarti sisa 2 jeruk. Berarti per kantong plastik kita mendapatkan 4 jeruk. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ada 16 jeruk. Dan masih tersisa lagi sekitar 2 jeruk. Kita tambahkan
ke dalam kantong plastik baru, 2 jeruk. Kemudian 12 apel dibagi ke dalam 4 kantong plastik akan menghasilkan 3 buah apel per kantong plastiknya. Berarti 12 apel itu pembagiannya udah habis dengan 4 kantong plastik ini. Nah, ini jika 5 kantong plastik, yang mana 4 kantong plastiknya akan mendapatkan sama rata, yaitu 4 jeruk dan 3 apel per plastiknya. Kemudian untuk plastik yang kelima kita hanya mendapatkan 2 jeruk karena tadi 18 jeruk tidak bisa dibagi dengan 4 kantong plastik. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soal cerita